Apa itu GLB? Bagaimana rumus-rumusnya? Lalu, apa saja contohnya? Oke, mari kita bahas. Oke, di sini ada sedikit cerita ya mengenai gerak lurus belaturan. Jadi beberapa bulan yang lalu kan saya itu kan nyetir ya. Waktu itu kan jalanannya itu sepi. Nah, bisa dong buat ngebut dikit gitu ya. Tapi berhubung saya nggak mau buru-buru, jadi saya itu nyetir dalam kecepatan 10 km per jam aja. Bisa kebayangkan ya, manusia aja jalan itu 5 atau 9 km per jam bisa ya. Nah, mobil yang saya kendara itu kalah dong sama orang yang jalan atau orang yang lari. Nah, selama beberapa menit kakak saya itu ikut mendampingi, udah nggak sabar nih, jadi nggak mempercepat laju dan nggak melambat juga, jadi netral aja. Walaupun kakak saya udah marah-marah ya anggap aja masih membiasakan diri. Nah, akhirnya saya itu makin mempercaya diri dan berani untuk melaju sedikit lebih kencang ya. Ketika saya mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 10 km per jam, mobil saya itu sedang bergerak lurus nih. Nah, jadi apa sih sebenarnya gerak lurus itu? Oke, di sini akan kami bahas ya mengenai gerak lurus yang sama nih. Kasusnya tuh sama yang mobil saya kendarain. Oke, nanti akan kami bahas ya. Gerak lurus beraturan. Jadi apa sih GLB itu? Nah, simpelnya gerak lurus beraturan adalah gerak yang bendanya dengan kecepatan konstan. Nah, konstan di sini itu artinya apa? Konstan di sini itu berarti bendanya itu tetap dan nggak berubah. Nah, perlu diingat juga bahwa bendanya itu harus bergerak lurus ya. Kalau misal ada suatu benda yang bergerak melingkar, walau kecepatan itu konstan, itu berarti bukan gerak lurus beraturan ya namanya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Mengapa gerak lurus beraturan itu mempunyai percepatannya itu 0? Kenapa? Nah, itu karena benda bergerak lurus dengan kecepatan itu tetap konstannya, yang berarti itu nggak ada pertambahan maupun penurunan kecepatan. Maka percepatan itu, gerak lurus bendanya itu disebut 0 untuk percepatan ya. Nah, untuk memperdalam pembahasannya, mari kita belajar rumus-rumus dan ciri-ciri apa itu GLB. GLB ini dapat sangat mungkin terjadi jika kejadiannya berada di luar angkasa. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di luar angkasa tidak ada yang namanya gaya gravitasi. Ciri gerak lurus beraturan: 1. Berada di sebuah lintasan lurus. 2. Kecepatan benda konstan atau tetap. 3. Percepatan sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Nah, untuk GLB juga ada rumusnya nih. Rumus akan kita gunakan untuk menghitung kecepatan bila yang diketahui adalah jarak dan waktu. Begitu juga dengan waktu dan jarak jika yang diketahui sebaliknya. Kecepatan akan kita hitung dengan jarak yang berbanding terbalik dengan waktu. Sehingga jika ditulis ke dalam rumus, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. V sama dengan S per T. Dengan S adalah perpindahan dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per second, T adalah waktu dengan satuan second. Mari kita lanjut ke grafik GLB. Selanjutnya ada penulisan gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Gerak lurus beraturan itu nggak melalui dalam bentuk rumus aja loh, namun bisa juga digambarkan dengan grafik. Nah, di sini ada 3 macam grafik. Grafik dari gerak lurus beraturan yang bisa terbentuk, yaitu yang pertama ada grafik posisi waktu,
Yang kedua itu ada grafik kecepatan waktu. Yang ketiga ada grafik percepatan waktu. Mari kita bahas lebih rinci mengenai grafik JLB. Oke, ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara posisi dan waktu ya. Posisi dan waktu. Nah, itu dari situ kalian bisa lihat sendiri nih, seiring dengan berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak itu akan berubah ya. Akan berubah. Nah, untuk mencari nilai X atau posisinya, kalian hanya perlu menambahkan posisi awal. Nih, bentar. Posisi awal itu dilambangkan dengan, nah gini nih. Posisi awal dengan hasil perkalian kecepatan dan waktu. Nah, ini nih. Ntar dihapus dulu. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai X atau posisi. Oke, di sini ada grafik kecepatan waktu ya. Kalian bisa lihat sendiri, di sini kan ada garis lurus nih. Ini yang disebut juga dengan garis lurus horizontal. Nah, itu karena kecepatan pada garis lurus itu beraturan konstan alias itu nggak berubah ya, nol. Jadi seiring berjalannya waktu, si T itu kan waktu ya, terus V itu kecepatan gerak ya, benda ya segitu-gitu aja karena kecepatan pada garis lurus beraturan konstan itu nggak berubah gitu loh, tetap nol. Nah, ini adalah grafik percepatan waktu. Ini grafik yang terakhir ya. Nah, untuk grafik ini tuh garis lurus horizontal percepatannya itu di nol. Karena ingat, kenapa? Karena di dalam GLB itu nggak ada yang namanya percepatan. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai pengertian gerak lurus beraturan, terus ciri-ciri dan rumus-rumusnya, serta grafik gerak lurus beraturan. Nah, kita saatnya untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut ke dalam bentuk contoh soal. Soal nomor 1. Sebuah mobil mula-mula diam dipercepat 5 meter sekon kuadrat selama 8 detik. Jarak yang ditempuh mobil adalah titik-titik meter. Kita tahu di sini mobil mula-mula diam. Berarti V0 sama dengan 0 meter per sekon. Lalu dipercepat 5 meter per sekon. Berarti A 5 meter sekon kuadrat selama 8 detik. Berarti T sama dengan 8 second atau 8 detik. Jarak yang ditempuh mobil adalah titik-titik meter. Berarti tanyakan S. Di sini S-nya itu sama dengan V0 T plus 1/2 kali TS kuadrat. Lalu ini kita turunkan yang ini, 0 plus 1/2 kali 5 kali 8 kuadrat sama dengan 160 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 160 meter. Sebuah bis bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 10 km selama 10 menit. Jika bis menempuh jarak 60 km untuk sampai ke terminal, dalam berapa jam bis akan tiba di terminal? Jadi untuk menempuh 10 km bis hanya membutuhkan 15 menit saja. Berarti T sama dengan 15 menit.
kita rubah satuannya ke jam. Berarti 5T sama dengan 15 per 60 sama dengan 0,25 jam. Karena ini gerak lurus peraturan, maka kita masukkan rumus S V T 0. Lalu V sama dengan S per T0. V sama dengan 10 per 0,25 sama dengan 40 km per jam. Jika mobil tersebut bergerak konstan atau gerak lurus beraturan, maka kita masukkan rumus yang tadi. S sama dengan VT. Berarti T sama dengan S 60 per V. Lalu T 60 per 40 sama dengan 1,5 jam. Jadi bus akan tiba di terminal selama 1,5 jam. Presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman semua dan Pak Raymond STMT. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.